Selamat siang Bu Elita. Siang, Pak Sana. Ini apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Iya, sekali Pak Sana. terima kasih ya udah nyempatin di Iya, ini buat kita ngobrol nggak lama lah, paling 10 sampai 15 menit lah ya Ibu. iya Pak Sana, boleh. Baik, kira-kira apa nih yang mau diobrolin hari ini? Eh, Masalahnya sih masih sama ya Pak Sana. Yang pernah saya sampaikan terlebih apa yang kemarin-kemarin begitu. Oke. Tentang masalah didik saya di kelas gitu ya, yang peralihan dari TK ke SD. Ya meskipun udah mau masuk 3 bulan, tetapi masih belum betah untuk menciptakan suasana yang tertib gitu di kelas. Masih suka Oke. berkeliaran, berkeluyuran gitu. Kalau Iya. disuruh duduk baru mau duduk. Kalau belum disuruh masih aja tetap berkeliaran, bahkan mengganggu teman yang lain. Bahkan ada juga yang anaknya tuh yang usil sekali begitu, yang hiperaktif sekali gitu. Yang permasalahan yang saya hadapi sekarang itu ya masih itu. Oh, berarti situasinya masih masih sama Mm-mm. ya Bu ya. Mm-mm. Mm-mm. Tapi anak di kelas itu cenderung sangat aktif berarti Bu ya? Iya, iya betul, betul sekali. Oke, apa yang Ibu rasakan ketika menghadapi situasi di kelas di mana siswa itu tidak bisa duduk ya, tidak Iya, tertib, dan ada iya. yang menunjukkan perilaku hiperaktif. Kira-kira apa yang Mm-mm. Ibu rasakan? Sebetulnya yang saya rasakan awal-awal itu kaget juga gitu ya Pak. Karena Hmm, dengan jumlah murid yang banyak begitu, apalagi jumlah murid laki-lakinya paling banyak di antara siswa perempuan, saya iya, merasa kewalahan ketika saya mau mengajar, fokus saya jadi ambiar begitu ke sana, karena saya baik. harus mentertibkan anak-anak yang tidak bisa duduk dengan tenang, Hmm, atau bahkan anak-anak yang yang hiperaktif, yang nantinya berujung ribut begitu. oke. Ya mengancam keamanan juga karena lari-larian kan di kelas. Jadi saya fokus, rasanya kalau untuk mengajar itu fokusnya hilang begitu. Baik, baik. Iya, Jadi sampai ribut Ibu ya, sampai iya bertanding betul, juga, kemudian betul. lama-lama kita juga kewalahan ya. Iya betul sekali. Oke, baik Ibu. Kira-kira bagaimana biasanya Ibu merespon ketika terjadi misalkan tindakan yang ribut, terus Iya, tindakan yang ada bertengkar seperti kekerasan di dalam iya, kelas. Kira-kira Ibu merespon hal itu seperti apa? iya. Sebetulnya ketika saya melihat kejadian-kejadian yang terjadi di kelas itu, saya tidak diam saja ya Pak Sana, karena saya takutnya nanti berujung membahayakan keselamatan anak-anak yang lain. Saya Iya, mencoba mendekati begitu anak yang tadinya suka lari-larian di kelas, saya dekati, saya tanya, "Kenapa lari-larian terus?" begitu. "Kenapa nggak bisa duduk dengan tenang di kursi?" Saya dekati, saya ajak ngobrol, saya tanyakan apa penyebabnya, terus saya harus bagaimana. Ya sebisa mungkin saya mencoba untuk tidak memarahinya begitu. Saya iya. mencoba untuk memahami apa penyebab dari hal-hal itu terjadi pada siswa saya seperti itu. Baik, baik Ibu. Jadi yang pertama melakukan pendekatan Ibu ya, Betul untuk sekali. mengusir atau mencari solusinya ya. Nah, sekarang kan Iya, tadi ada mencari penyebab ya iya betul dari betul. anak yang hiperaktif tersebut. Mm-mm. Kira-kira kalau menurut Ibu nih, apa yang mungkin menjadi penyebab dari siswa tersebut Iya, kan aktif, sulit mm-mm. duduk atau tertib gitu ya. Intinya Mm-mm. sih menunjukkan perilaku yang hiperaktif ya di kelas. Iya betul sekali Kira-kira betul. setelah Ibu melakukan pendekatan tersebut, kira-kira yang menjadi penyebabnya apa ya? Iya. Ketika saya berbicara dengan khususnya untuk anak-anak yang tidak fokus untuk belajar itu, akhirnya saya tahu ternyata mereka itu mungkin ada alasan di balik itu, tidak suka dengan pembelajaran atau aktivitas yang saya rancang pada saat itu begitu. Mungkin dia Hmm, merasa bosan begitu dengan baik. kegiatan yang saya berikan kepada mereka. Apalagi
Anak yang sudah bisa menyelesaikan tugasnya begitu, ketika dia sudah selesai ya berkeliaran aja di kelas. Mending kalau dia membantu temannya yang kesulitan kan. Ini justru malah mengganggu begitu. Jadi mungkin karena satu ya tadi ada aktivitas pembelajaran yang mungkin membuat mereka bosan juga, atau juga ketika saya tanya kenapa begitu melakukan hal tersebut, ya karena memang suka aja katanya, suka aja mencari perhatian dari teman-temannya. Jadi penyebabnya tidak hanya satu begitu Pak Sana. Oh, berarti Ya. cukup beragam juga ya Bu ya? Iya, bahkan mungkin sulit fokus juga pas sana. Iya, baik baik Ibu. Tapi Iya, kalau misalkan tadi kan ada sampai ada yang, bukan Bu ya? iya, betul. Kan bertengkar, berarti di sana Mm-mm. ada satu tindakan ya yang terjadi, Iya, situasi tersebut gitu. iya betul. Nah, eee, apa pola dari situasi apa pola apakah ada pola yang, istilahnya atau situasi tertentu di kelas yang memicu yang Mm, terjadinya tindakan kekerasan tersebut atau mm-mm. misalkan, eee Mm, eee, bertengkar mm-mm. akibat berarti Mm-mm. kan mengganggu yang lainnya, Iya ya betul. jadi ribut gitu kan, Iya jadi betul sekali. nah kira-kira Iya, apa sih yang, iya. Ibu sudah temukan Mm-mm. gitu? Adakah nggak polanya? Ada. Bahkan polanya itu saya amati itu memang cukup cukup apa cukup sering terjadi berulang-ulang begitu ya. Oh iya, Hanya karena permasalahan kecil, misalnya seperti penghapusnya dipinjam tanpa izin, yang punya marah gitu kan, akhirnya jadi ribut. Atau karena mungkin ketika penyerut di kelas itu cuma satu, ketika mau menyerut pensil berebutan begitu, mhm, jadinya ribut, kadang-kala ada yang nangis juga. Jadi polanya itu bahkan hampir sama berulang-ulang, tetapi tidak menjadikan apa ya, tidak menjadikan suatu pembelajaran bahwa oh ya saya harus bisa mengalah untuk memberikan kesempatan kepada orang lain. Jadi polanya itu sebetulnya sama setiap hari seperti itu karena mhm, hal-hal kecil, bahkan karena apa badannya ketubruk sedikit aja gitu kan, iya, anak yang mudah tersinggung ya akhirnya jadi marah juga begitu. Polanya oh seperti itu sih Pak Sana. iya. Jadi yang sudah terjadi itu terulang lagi Betul, betul sekali. seolah-olah, kita peringatkan juga, Mm-mm. ada efek jemunya ya, Bu, ya, Iya, betul, betul. gitu. Terus tadi kan Ibu, menyatakan ya sudah melakukan pendekatan kan ya, Mm-mm. Iya, pendekatan betul sekali, betul. pendekatan ya, untuk istilahnya, mencari solusi, eee, penyebab dari permasalahan Mm-mm. tersebut ya. Nah, ketika Ibu sudah melaksanakan, pendekatan tersebut, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Mm-mm. mengenai efektivitas pendekatan atau strategi Mm-mm. dari, pengelolaan kelas yang Ibu, terapkan sekarang? Iya. Sampai sejauh ini saya sudah beberapa kali melakukan pendekatan karena saya rasa kok cara ini belum juga berhasil, cara ini belum juga berhasil gitu ya. Akhirnya saya merasa saya harus bagaimana lagi begitu ya Pak Sana ketika melakukan pendekatan sudah beberapa kali tetapi belum berhasil. Sebetulnya saya juga merasa apa ya, merasa kecewa juga pada diri saya sendiri. Ini saya yang bodoh atau memang anak-anaknya yang sulit diatur begitu ya. Iya, Tetapi walaupun saya merasa ya kecewa terhadap diri saya mencoba begitu ya, mencoba untuk fokus kembali, mengamati kembali iya, sebetulnya apa yang anak-anak saya butuhkan begitu. Mungkin butuh strategi yang tidak hanya mhm, saat itu dilakukan, tetapi strategi yang jangka panjang begitu, yang mungkin bertahan sampai nanti begitu, tidak hanya untuk sesaat seperti itu begitu Pak Sana. Jadi saya merasa bahwa cara yang saya lakukan ini mungkin memang kurang efektif. iya, Jadi gagal fokus sehingga anak-anak belum bisa saya rangkul sepenuhnya begitu. mmm, apa Mm-mm, kira-kira, rencana tersebut yang akan mm-mm, dilakukan? mm-mm. Terus, Eh, kira-kira kalau misalkan melakukan, rencana tersebut dampaknya seperti apa gitu jangka panjang ke anak itu, yang iya, Ibu harapin gitu? mm-mm, mm-mm. Iya. Eh, sebetulnya
permasalahan-permasalahan yang muncul pada diri anak itu karena ada pengaruh dari luar juga ya Pak Sana ya. Saya Iya. mencoba saya mencoba tidak hanya mengamati kebiasaan perilaku anak-anak di kelas saya pada saat itu juga, tetapi saya juga mencoba untuk mencari tahu latar belakang perkembangan mereka terhadap orang tua mereka. Saya mencoba berkomunikasi, berkolaborasi bahwa apa yang terjadi pada anak tersebut sehingga menimbulkan apa ya perselisihan-perselisihan kecil di kelas seperti itu. Mhm. Mencari informasi dari orang tua. Bahkan saya juga mencoba untuk berkomunikasi juga dengan pimpinan begitu tentang bagaimana cara saya mengatasi anak-anak baru saya di kelas begitu karena memang situasi dan kondisinya itu tidak pernah diam di kelas begitu. Mhm. Dan ketika saya menemukan materi baru di CGP ini tentang kesepakatan kelas, saya Iya. mencoba merangkul anak-anak dengan bahasa yang mereka pahami, mencoba untuk membuat suatu Mhm. aturan di kelas yang Oke. bisa mereka pahami, yang bisa mereka Mhm. terapkan sehari-hari di kelas mungkin saja nanti di luar juga lebih bagus begitu kalau dilaksanakan. Dan Iya. alhamdulillah sejauh ini misalnya dari duduk tertib di kelas, kemudian Mhm. menyayangi teman, bahkan saya sampai membuat lagunya ya, Mmm. lagu balonku itu ya, lagu balonku saya adopsi Heeh. notasinya, lagamnya gitu, saya ganti kata-katanya menjadi Oke. peraturan kelasku. Mhm. Anak-anak ingat kata lagu itu seperti apa? Nah, seperti itu. Saya mencoba mengingatkan kembali pada aturan yang telah mereka buat. Ya Oh. sedikit demi sedikit alhamdulillah Pak Sana walaupun belum efektif dan juga maksimal gitu. Ya begitulah pendekatan yang sudah lakukan. Oke, jadi pendekatannya yang, berikutnya itu istilahnya membuat keyakinan kelas ya, Betul jadi betul sekali. mengingatkan ketika ada pelanggaran itu, bagaimana caranya Hmm, situasi dan kondisi anak itu kembali seperti apa yang sudah disepakati, Ibu, ya? iya betul. Bahkan mereka membuat konsekuensinya sendiri. Mmm, iya, iya, iya. Iya. Terus, apakah apa apa seperti yang ingin Ibu, capai ya, yang Iya. ingin Ibu, ciptakan jangka panjangnya dari, eee, Mm-mm. keyakinan kelas tersebut? Iya. Saya berharap dari kesepakatan kelas yang kemudian diyakini oleh anak-anak saya berharap anak-anak didik saya mempunyai karakter dan adab yang bagus ya, terutama dalam hal disiplin, kemudian menghargai orang lain, menyayangi teman-temannya begitu. Karena ketika mereka bisa menyayangi dan memahami teman-temannya, suatu Iya. saat nanti mereka akan paham, oh memang saya tidak boleh seperti ini. Jadi nanti ketika dia sudah paham tentang aturan-aturan tersebut, maka kenyamanan kelas, kedisiplinan kelas akan tercipta dengan kondusif, dengan nyaman dan aman juga begitu. Oh, Begitu Pak Sana mungkin. oke. Jadi, intinya sudah berjalan ya yang Iya sudah berjalan ya, walaupun baru 30%-an lah. cuma sekarang kita kita ngobrol itu istilahnya meluruskan aja ya apa yang, Iya, menjadi unek-unek mhm mhm. Ibu Iya sendiri. betul, Ternyata Ibu sendiri juga sudah mhm. melakukan apa yang seharusnya Ibu lakukan, Iya, pendekatannya, membuat iya keyakinan betul, kelas, juga tidak iya, tidak yang relevan, yang, istilahnya, positif buat anak tersebut. mhm. Mhm. Betul Pak Sana, betul. Ya. Terus untuk harapan ke depannya apa, Bu? Mhm. Harapan Harapan buat kedepannya ya dari percakapan bersama Pak Sana ini saya ya. berharap kedepannya saya bisa mendapatkan inspirasi baru begitu ya Mhm. tentang cara pengelolaan kelas khususnya di kelas saya yang jangka panjang yang bisa Mhm. menciptakan anak saya yang berkarakter, yang berakhlak Mhm. mulia seperti itu Pak Sana. Mhm. Mungkin saya bisa mencari referensi-referensi yang lebih baik lah, mungkin yang lebih menarik untuk anak-anak saya ke depannya begitu Pak Sana. Baik, Ibu. Terus ini, kira-kira dari obrolan ini apa yang Ibu rasain Mm. setelah Ibu ngobrolin seperti Ya ini? rasanya bagaimana ya, plong aja gitu.
Mmm, Ketika saya sendiri, saya merasa, "Kok ini sulit sekali," begitu saya menyelesaikannya. "Kenapa ini salah lagi ini salah lagi?" Nah, mhm ketika ada percakapan begini dengan pasangan, mhm, akhirnya, "Oh iya memang betul," gitu kan, iya, solusi-solusi yang memang saya sudah lakukan itu sebetulnya mhm, bukan tidak berhasil ya, Pak Sana, tetapi iya, mungkin belum maksimal, tetapi sudah efektif, tapi belum maksimal. Rasanya wah, senang aja berbagi begitu, Pak Sana. ada teman buat berbagi ya. Ya, ya betul sekali. Ada Oke, teman yang meluruskan juga begitu, Pak ah, Sana. iya, terima Ya, kasih ya. ya udah Ya, sama-sama Pak ngobrol, kita Sana. udah di akhir sesi nih karena Ya, waktu ya. udah mepet ya. Terima Ya, Pak kasih nih Sana. udah Sama-sama. meluangkan waktu buat ngobrol, nanti kita ketemu lagi ya. Ya, Nanti Pak saya Sana, juga ya. pengen tahu perkembangan selanjutnya dari, apa yang Iya. dilakukan Bu. Baik, Pak Sana. Terima kasih. Baik Ya. Bu Lita, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Halo, baik. Assalamualaikum Pak Sana. Waalaikumsalam Bu Elita. Selamat siang, bagaimana nih kabarnya? Selamat siang juga, alhamdulillah baik Bu. Iya, baik ya. Nah, Eh, Hari ini katanya nih ada yang mau diobrolin ya, katanya kemarin-kemarin Pak Sana punya sesuatu gitu ya yang mau diobrolin. Kira-kira hari ini tuh apa yang mau diobrolin sama Pak Sana ke saya? oh iya, maaf nih ganggu waktunya lagi ya Bu. Ya nggak apa-apa Pak Sana. Ngobrol lagi nih mengenai ya permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah lah gitu ya. Sebenarnya Iya, banyak, iya. cuma eh, yang paling krusial aja sih yang mau dibahas dulu ya gitu. Nah Iya. ini mengenai masih topik yang pernah disinggung sih Bu, yang Iya, beberapa betul. waktu yang lalu ini mengenai keluhan orang tua sih mengenai gadget gitu. Mm-mm. Iya. Jadi banyak orang tua begitu mengeluh masalah gadget yang dipegang anak-anak begitu, Pak Sana. Seperti itu Bu. Mm-mm. Jadi Iya. permasalahannya seperti itu yang Mm-mm. katanya ada Mm-mm. beberapa orang tua yang komplain gitu, ada yang Iya. minta bantuan Iya. untuk, Mm-mm. istilahnya mengurangi penggunaan gadget Mm-mm. tersebut di rumah gitu. Nah itu sih Iya. yang pengen saya obrolin Bu. Mm. Nah, Mhm, kira-kira apa yang Bapak pahami ketika menerima keluhan atau kekhawatiran dari orang tua siswa tersebut? mhm. Jadi, dari apa yang mereka omongin ya, Iya. kemudian orang tua juga sih sekarang, mulai paham ya dari Mm. dampak penggunaan gadget itu, Iya, terutama betul. di dalam hal-hal yang, istilahnya kurang baiknya gitu, Bu. Karena Iya. mungkin keseharian di rumah si orang tua dibanding, kita sebagai gurunya tentu lebih banyak orang tua yang melihat situasi dan kondisi anak di rumah gitu. Jadi Iya. yang kemarin disampaikan sama salah satu orang tua itu adalah dampaknya gitu, dampak yang jeleknya gitu, Iya. seperti Jadi itu. dari gadget itu anak-anak itu jadi banyak sering bermain seperti itu ya, Pak? Nah, yang Hmm. disampaikan di rumah itu gitu, Bu. Jadi, Iya. katanya anak itu, di rumah itu, bisa berlama-lama istilahnya bermain gadget, tapi lupa gitu akan kewajiban. Katanya begitu Hmm. sih di rumah gitu Iya. ya. Jadi, Iya. istilahnya, yang mungkin sih anak dari jemu, bosen gitu ya. Hmm. Hmm. Sehingga mencari kesenangan, istilahnya ya bermain gadget atau kita juga sih kemarin beragam ya, ada yang bermain game, ada Hmm. ada yang buka, eee laman-laman tertentu gitu anak tersebut, ya mungkin orang tua mulai memperhatikan sih, hal tersebut gitu, Bu. Bahkan menjadi kekhawatiran terbesar bagi orang tua ya, Pak Sana. Nah itu, Iya. jadi, Iya. apa, istilahnya dari situasi kondisi ya awal yang ditimbulkannya Hmm. orang tua sih mulai mulai melihat kayaknya deh, Hmm. dampak dari fasilitas yang orang tua berikan kepada anak itu ujung-ujungnya, tidak berdampak dalam penggunaan yang bijak gitu ya. Iya. Jadi dijadikan sarananya ya buat anak untuk bermain
tersita gitu oleh kesenangan tersebut, Bu. Iya. Gitu. Eh, dari keluhan-keluhan orang tua yang Bapak terima, Mhm. apakah Pak Sana sudah melanjutkan komunikasi terlebih yang lebih begitu dengan para orang Mhm. tua ataupun mungkin dengan pihak di sekolah supaya ada pengelolaan waktu untuk penggunaan gadget di rumah seperti itu. Mhm. Ini yang saya obrolin, Bu, ya. Saya pengen istilahnya terbuka, wawasan, kemudian solusi permasalahan tersebut gitu ya. Dari mengenai komunikasi antara, sekolah, guru, dan orang tua itu, baru sebagian ya, Bu. Yang ada beberapa yang udah, nelepon ke saya, kemudian dari orang tua ya. Ada dari orang tua yang nge-WA, kemudian ada yang menemui saya di sekolah ketika di kelas gitu kan. Nah, baru-baru seperti itu aja yang kita komunikasi belum secara menyeluruh gitu ya. Kemudian dari pihak sekolah juga ya, dari ke sampean kepala sekolah gitu saja udah menyinggung gitu. Kita menyepakati sih mau istilahnya memfasilitasi gitu untuk istilahnya mengadakan pertemuan, kemudian istilahnya ada kegiatan antara guru, antara sekolah dan orang tua mengenai permasalahan tersebut, Bu. Kira-kira seperti itu. Berarti komunikasi sudah ada ya dengan orang tua juga dengan pihak sekolah. Ada Memang menjadi sebagian, Bu, ya. ya sudah menjadi kekhawatiran terbesar begitu ya. Menurut Iya. Pasana sendiri bagaimana gitu pengaruhnya Mhm. waktu bermain gadget terhadap proses belajar anak di kelas? Apakah ada pengaruhnya tidak ketika pembelajaran di kelas akibat dari anak bermain gadget di rumah gitu? Iya. Nah, sebenarnya yang saya rasakan dari situasi dan kondisi anak ya, ditambah lagi setelah, menerima informasi mengenai hal tersebut, saya juga mulai, berefleksi ya situasi dan kondisi Mm-mm. anak di kelas gitu. Memang, secara garis besarnya sangat berpengaruh, Bu, Mm-mm. bagi, kegiatan pembelajaran anak gitu ya. Kalau misalkan, bukan kalau misalkan ya, cenderung anak itu kalau ditanya masalah, teknologi terutama Mm-mm. gadget, dia lebih 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 tahu gitu daripada Iya, saya betul. sendiri kan, Betul, betul. dalam fitur-fiturnya. Kemudian anak kalau misalkan ada pelajaran yang sulit, udah aja cari di Google, Pak. Nah, ada yang menyarankan seperti itu, Iya, berarti anak sudah tahu kan, udah ada iya dampak betul. dari situ gitu ya. Iya, Kemudian informasi yang, paling negatifnya sih katanya dari rumah ketika ada disuruh belajar sama orang tua itu anak cenderung lelet dan malas Bu, hmm, untuk meninggalkan atau melepaskan, eee, gadget yang digunakannya gitu. Jadi selama ini, dampak-dampak negatifnya itu yang ditakutkannya ya, takutnya menjadi kecanduan yang negatif gitu. iya, iya, iya betul sekali. Jadi Mhm. dari informasi yang Pak Sana jelaskan, kalau untuk proses pembelajaran di kelas dari gadget itu justru ada dampak positifnya ya Pak ya, membantu Eee, membantu mempermudah gitu iya, proses belajar. ada dampak. Cuman ketika di rumah menjadi males gitu ya ketika disuruh oleh orang tua. Nah, Bener. menurut Pak Sana dari gadget tersebut selain tadi mempengaruhi proses belajar sebetulnya apakah mempengaruhi perkembangan anak itu sendiri tidak? Kalau dibilang perkembangan sih tentu tentu, Bu, ya. Ya, Karena di era, globalisasi ini cenderung anak yang sudah menguasai fasilitas gadget cenderung, istilahnya mudah mengakses berbagai macam informasi di dalam, internet gitu ya. iya betul betul. Tentu akan mempengaruhi perkembangan anak, baik itu Mm-mm. psikologisnya, Iya betul. kognitifnya juga ya, pemikirannya, kemudian istilahnya mereka, sebelum kita ajarin pun sebenarnya kalau mereka bijak, mereka bisa tahu lebih dahulu ya dari Iya betul. dampak tersebut gitu, Bu. Iya. Jadi, istilahnya, perkembangan anak emang secara teknologi, eee,
terhitung bagus ya Iya, mengetahui situasi dan iya betul. kondisi dibanding kita pada zaman dulu gitu. Iya Cuman betul ini betul. yang, dikhawatirkan, dampaknya, kemudian pengawasan yang lalai dari semua pihak yang menunjang pada, kemajuan belajar anak itu berkurang. Nah itu yang digarisbawahi dari penggunaan gadget tersebut. Karena kalau secara garis besar, anak usia SD sih belum belum terlalu banyak Mhm. memerlukan fasilitas tersebut gitu, Bu. Iya. Betul Gitu. betul sekali, betul. Ya dari informasi barusan yang Pasana jelaskan, jelas Mhm. sekali ya, sangat sangat mempengaruhi, perkembangan anak kita gitu. Nah dari hal tersebut begitu, eee, apakah Bapak ada strategi khusus gitu untuk, bagaimana caranya membatasi penggunaan, gadget begitu di rumah begitu, supaya justru si perkembangan anaknya tersebut tidak terpengaruh begitu? Mmm. Nah, itu juga yang sedang saya pikirkan, Bu, ya, mengenai istilahnya strategi, Mhm, untuk mengatasi permasalahan tersebut, gitu. Ya, mhm, saya intinya akan memulai komunikasi dengan, istilahnya pihak sekolah, terutama kepala sekolah, ya. Kemudian karena kepala sekolah juga sudah istilahnya ada perbincangan akan memfasilitasi pertemuan antara sekolah dan orang tua. iya, Hal ini tentu itu akan menjadi hal yang, positif ya, karena iya nanti di betul, dalamnya kita akan membahas istilahnya mengenai bijak dalam penggunaan handphone tersebut gitu ya, gadget tersebut. Ya iya, mungkin kita akan menyampaikan sebagai strategi kepada, eee, istilahnya orang tua di rumah, tentu itu harus harus ada pengawasan yang ketat dari orang tua, mungkin itu satu. Kedua, orang tua harus mempunyai banyak waktu untuk anak-anaknya, betul, gitu ya. Istilahnya jangan sampai anak itu ada pada saat mau berangkat, kemudian mau tidur aja, tapi orang tua iya, harus tahu mengenai permasalahan tersebut, gitu. iya, Kemudian ya harus ada aktivitas yang, menyenangkan gitu. Jadi iya, anak iya, jangan sampai, jemu di rumah gitu, yang mhm, akhirnya beralih lagi kepada kegiatan yang iya, dia lakukan sebelumnya gitu. Jadi waktu orang tua sama, anak itu harus benar-benar terjalin dengan positif gitu, dengan baik. Kemudian, kita juga nanti akan sampaikan kepada orang tua bahwa orang tua harus menyampaikan kepada anaknya mengenai bahaya dari penggunaan gadget tersebut gitu. iya, iya, Menyampaikanlah secara iya, secara berulang juga supaya, ada dampak yang, dampak jangka panjang yang istilahnya, apa, jangka panjang yang bisa dijalankan oleh orang tua dan diterima oleh ibu. Jadi iya. sebenarnya sih itu, Bu, seperti itu. Iya, iya. Tapi saya kira, itu strategi, yang bagus sekali Pak Sana ya. Langkah-langkah kolaborasi dengan orang tua, dengan pihak sekolah akan dilaksanakan gitu. Kira-kira kapan nih bisa terrealisasi? Nah, saya juga pikir nih, kayaknya secepatnya, Bu, Iya secepatnya iya insya Allah iya, di minggu-minggu ini, mhm, kita udah jadwalkan. iya, Tergantung dari waktunya nanti kepala mhm, sekolah ya, tapi iya saya, iya meminta di minggu ini secepatnya untuk segera iya. ambil tindakan, gitu. Iya, karena ini harus bisa ditindak lebih lanjut ya Pak Sana. Nah tadi Iya, kan Pak Sana sudah menjelaskan langkah konkret untuk orang tua. Nih kira-kira ada nggak langkah konkret Pak Sana yang akan lakukan kepada siswa Anda sendiri? Bagaimana mhm. cara menggunakan gadget ini untuk proses belajar seperti itu? Nah, mungkin kita nanti saya juga pikirin itu ya, karena Hmm, tidak hanya di rumah, di sekolah pun meskipun anak dilarang ya kan iya, di sekolah kami dilarang anak itu untuk membawa gadget gitu. Tapi mungkin nanti kita akan simulasikan di kelas sebagai media pembelajaran kepada anak, ya intinya untuk mengenalkan istilahnya di era globalisasi ini, bahwa teknologi yang kita punya sekarang itu memudahkan untuk aktivitas belajar.
Iya, betul. Caranya nanti kita akan, buka misalkan, melalui, penayangan video mengenai Iya, manfaat dari gadget tersebut. betul Kemudian betul. kita juga akan, istilahnya menayangkan bagaimana bahayanya penggunaan gadget gitu. Iya, Terus, istilahnya apakah usia kita di masih sekolah SD ini apakah sudah memerlukan alat tersebut gitu kan. betul betul. Istilahnya langkah-langkah, yang lebih bijak dalam, Iya, penggunaan gadget tersebut. Insya Allah nanti saya akan, susun istilahnya rencana kegiatan pembelajaran yang di mana, gadget tersebut menjadi salah satu media pembelajaran yang efektif gitu, Bu. iya. Bagus sekali Pak Sana rencananya. Jadi untuk kolaborasi dengan orang tua sudah direncanakan, bahkan Iya untuk pembelajaran anak juga sudah disiapkan. Nah Pak Sana, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini apa yang Pak Sana peroleh begitu? iya, alhamdulillah, Bu, apa ya, setelah ada berbagi seperti ini, Mm-mm. terus Ibu juga tadi memantik saya, menuntun saya istilahnya untuk memecahkan, permasalahan sehingga terjadi solusi yang baik gitu. Alhamdulillah sekarang lebih rileks, lebih Iya, plong, lebih lebih iya. senang gitu. Ya Mm-mm. siap-siap ajalah nanti saya ngobrol lagi, Bu. Iya. Terima Nanti kasih. pelaksanaan Mhm. di Pasana akan saya ATM nanti di sekolah saya karena Nah, permasalahannya juga mungkin hampir sama ya dengan anak-anak didik saya di sekolah siap saya. siap, Eh, Bu. ya Pasana karena waktu Mhm. kita terbatas ya. Terima kasih nih ya bisa ngobrol bareng gitu ya, curhat ya. Nah, Ibu terima kasih. Menyelesaikan solusi bersama-sama. Nah, iya. Iya. Iya, terima kasih, Semoga Bu. semoga Pak Sana bisa merealisasikan rencananya secepatnya ya Pak Sana. Amin amin. Terima Ya, kasih Pak terima Sana. kasih. Iya, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.